Bagi Anda yang belum tahu apa itu rebuilding, rebuilding adalah masa di mana sebuah tim yang sebelumnya adalah tim hebat, berisi banyak bintang, tiba-tiba mereka semua pergi dan hanya menyisakan pemain yang rata-rata, atau bahkan pemain yang tidak hebat. Biasanya, rebuild dilakukan bila suatu tim tidak mencapai performa yang diinginkan selama bertahun-tahun. Rebuilding bertujuan untuk mendapatkan draft pick yang tinggi dan berisi pemain-pemain muda baru, dengan cara mengoleksi kekalahan sebanyak-banyaknya dan mendapat peringkat tim terendah. Namun bagaimana bila dalam episode ini kami membahas 6 tim yang berniat ingin rebuild, tapi malah jago? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. 2000-2001 Pacers. Di awal off-season musim 2001, mereka banyak ditinggal oleh pemain veteran mereka yang membawa Pacers melaju ke final pada musim sebelumnya melawan Lakers. Salah satunya adalah Dale Davis, center All-Star musim sebelumnya, Chris Mullin yang pindah ke Warriors, dan center All-Star Rick Smith yang pensiun. Alhasil, tim ini hanya menyisakan Jalen Rose, sang Most Improved Player, dan Reggie Miller yang sudah terbilang di penghujung karirnya. Mereka juga menyewa pelatih baru yaitu Isaiah Thomas dan menambahkan Jermaine O'Neal dari Portland Trail Blazers. Jermaine O'Neal bukanlah pemain yang baik, tepat di musim sebelumnya di Blazers, di mana ia hanya mencatatkan 3,9 points per game dan hanya menjadi starting five sebanyak 8 kali saja. Musim pun berjalan, namun secara mengejutkan, mereka berhasil memiliki performa yang terbilang lumayan meskipun ditinggal veteran mereka. Jermaine O'Neal menjadi Most Improved Player musim itu dengan 12,9 points per game dan 2,8 blocks per game. Pada 11 pertandingan terakhir regular season, mereka harus menang 9 diantaranya agar bisa masuk ke urutan ke-8 dan melaju ke playoff. Dan mereka berhasil melakukannya. Dipimpin oleh Jalen Rose dengan 20,5 points per game dan Reggie Miller dengan 19 points per game, mereka pun finish dengan menang kalah 41-41 di akhir regular season. Namun sayang, saat playoff, mereka dieliminasi oleh Sixers yang berada di urutan pertama, dipimpin oleh Allen Iverson. Namun setidaknya, mereka sudah melaju jauh dan melampaui ekspektasi banyak orang. Warriors 2006-2007. Pada musim sebelumnya, Warriors adalah tim yang buruk. Mereka berada di urutan ke-13 wilayah barat pada musim 2005-2006 dan sudah tidak masuk playoff selama 12 musim berturut-turut. Mereka juga mendapatkan pemain draft yang buruk di urutan ke-9 bernama Patrick O'Brien yang musim itu hanya mencatatkan poin yang sedikit. Pada awal musim, mereka memulai dengan rekor menang kalah yang sangat rata-rata dan diprediksi tidak masuk playoff lagi. Namun pada Januari 2007, mereka melakukan trade besar. Mereka mendatangkan 2 pemain yang lumayan hebat, yaitu Al Harrington dan Stephen Jackson dari Pacers. Al Harrington di Pacers, tim sebelumnya, mencatatkan 16 points per game, sedangkan Stephen Jackson 14,1 points per game. Angka yang sangat rata-rata. Namun ternyata, setelah trade tersebut, Warriors malah menjadi tim yang solid. Monte Ellis menjadi Most Improved Player di musim keduanya di NBA. Offense mereka menaik tajam dan mereka finish dengan rekor 16-5 di penghujung regular season. Mereka mendapatkan tiket playoff nomor 8 dan memecahkan kutukan tidak masuk playoff sejak tahun 1994. Namun, mereka harus bertemu Dallas Mavericks di urutan pertama, yang musim sebelumnya baru saja menjadi juara. Namun inilah yang paling mengejutkan. Warriors berhasil mengalahkan Mavericks dengan skor 4-2 dan menjadi tim peringkat 8 ketiga dalam sejarah NBA yang berhasil mengalahkan peringkat pertama di playoff. Bersama Baron Davis dan Jason Richardson, mereka berhasil melaju ke ronde kedua melawan Jazz. Namun, mereka harus kalah dengan skor 4-1. Warriors musim ini tentu sangat mengejutkan dunia. Celtics 2014-2015. Era ini memang terkenal sebagai era rebuild-nya Celtics setelah ditinggal oleh Kevin Garnett, Ray Allen, dan Paul Pierce yang membawa tim ini ke final NBA 2010. Celtics juga finish di urutan ke-12 di musim sebelumnya, dan pertama kali tidak masuk playoff sejak tahun 2007. Rajon Rondo juga baru pulih cedera di musim ini. Mereka mendapatkan Marcus Smart di urutan pick nomor 6 saat itu. Pada saat itu, kita masih belum tahu apakah Smart akan menjadi pemain yang hebat. Dan musim pun berjalan. Pada September 2014, mereka mendapatkan Evan Turner, seorang cadangan yang solid dari Indiana Pacers. Pada 18 Desember 2014, mereka men-trade Rajon Rondo dan mendapatkan Jay Crowder dan Brandon Wright. Banyak yang mengira dengan terjadinya trade ini, berakhirlah kejayaan dan harapan Celtics. Jeff Green yang menjadi pencetak poin terbanyak di musim sebelumnya, juga di-trade ke Grizzlies. Namun, secara mengejutkan, mereka tidaklah terlalu buruk meskipun roster-roster mereka tidak punya pemain bintang. Dan pada 19 Februari,
mereka mendapatkan Isaiah Thomas dari Phoenix Suns. Dan Thomas pun menjadi pemimpin tim ini hingga masuk ke playoff di urutan ke-7. Avery Bradley juga menjadi defender dan pencetak angka yang solid dengan 14 points per game. Meskipun mereka diswep oleh Cavs di ronde pertama, namun Anda pasti tahu bahwa musim-musim selanjutnya, Celtics menjadi tim yang hebat di mana Isaiah Thomas menjadi superstar di sana. Thunder 2016-2017. Musim sebelumnya, Thunder berhasil maju ke final wilayah barat dan bertemu Warriors. Mereka sudah memimpin skor 3-1, namun di comeback dan akhirnya mereka harus kalah. Kalau kalian fans Thunder, awal musim ini pasti adalah momen yang sangat menyakitkan hati. Thunder ditinggal oleh Kevin Durant yang pergi ke Warriors. Mereka juga tidak mempunyai tiket draft pick. Namun di hari NBA Draft, mereka melakukan trade besar yang mengirimkan Serge Ibaka ke Orlando Magic dan mendapatkan Victor Oladipo, Ersan Ilyasova, dan draft right untuk nomor pick ke-11, yaitu Domantas Sabonis. Ingat, saat itu, Sabonis dan Oladipo belum menjadi bintang. Banyak yang memprediksi bahwa ini adalah awal kehancuran Thunder. Banyak yang bilang bahwa Thunder tidak akan bisa hebat bila hanya berisi Russell Westbrook saja. Namun, Westbrook memecahkan semua keraguan itu. Ia memecahkan rekor Oscar Robertson dengan 42 triple-double, rekor triple-double terbanyak sepanjang sejarah NBA dalam semusim. Steven Adams, center muda Thunder, juga meningkat di musim ini. Westbrook pun menjadi MVP regular season, dan Thunder memiliki rekor 47-35, urutan ke-6 di wilayah barat dan bertemu Houston Rockets. Sayang, mereka harus dikalahkan dalam 5 pertandingan. Clippers 2018-2019. Musim ini adalah musim pertama mereka tanpa superstar mereka, yaitu Chris Paul yang pergi ke Rockets, Blake Griffin yang pergi ke Pistons, DeAndre Jordan yang akhirnya ke Mavericks. Cadangan Austin Rivers juga di-trade ke Wizards. Di awal musim, banyak yang bilang bahwa musim ini adalah musim rebuild tim ini. Mereka mendapatkan Shai Gilgeous-Alexander di awal musim, dan mereka pun jalan dengan roster yang seperti ini. Tidak ada yang merupakan superstar. Namun entah bagaimana, mereka masih memproduksi kemenangan di musim ini. Lou Williams, Sixth Man of the Year di tahun sebelumnya, menjadi pencetak poin terbanyak Clippers di regular season dengan 20 points per game. Disusul dengan Gallinari dengan 19,8 points per game. Juga ada Tobias Harris dan Montrezl Harrell di urutan ketiga dan keempat. Mereka pun mengamankan urutan ke-8 wilayah barat dengan rekor 48-34 dan pertama kali masuk playoff sejak 2017. Lou Williams lagi-lagi menjadi Sixth Man of the Year. Namun mereka harus bertemu dengan Warriors di urutan pertama. Dan ya, mereka harus tunduk dalam 6 game. Namun pada saat game 2, mereka melakukan comeback terhebat dalam sejarah playoff setelah kalah 31 poin dan berhasil kembali menang. Thunder 2019-2020. Mirip dengan musim 2016-2017 Thunder, musim ini juga berisi roster yang sangat muda. Namun bedanya, mereka tidak bersama dengan Westbrook, namun bersama Chris Paul yang baru saja di-trade ke Thunder. Sedangkan Westbrook ke Rockets. Thunder juga baru saja men-trade Paul George ke Clippers dan mendatangkan Danilo Gallinari dan Shai Gilgeous-Alexander. Mereka mendapatkan Darius Bazley saat NBA Draft. Dan mungkin di tahun 2019, ketika kamu melihat nama-nama ini, kamu tidak tahu siapa mereka. Mungkin hanya beberapa nama saja. Namun, semuanya berubah. Lou Dort tiba-tiba improve menjadi defender terbaik tim ini. SGA menjadi pencetak poin terbanyak dengan 19 points per game, disusul dengan Chris Paul, Gallinari, dan Dennis Schroeder. Chris Paul pun masuk dalam jajaran All-Star 2020 dan All-NBA Second Team. Mereka pun berhasil mengamankan peringkat ke-5 wilayah barat. Sangat jauh melampaui ekspektasi. ESPN pun hanya memberi angka 0,2% kesempatan Thunder masuk playoff. Namun, mereka bisa memecahkan itu. Mereka bertemu Rockets di ronde pertama, dan meskipun kalah, namun mereka berhasil mendesak Rockets hingga game ke-7 dan hampir saja menang. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.